Oke, kita mulai. Lihat layarnya semuanya ya, nggak ada masalah. Kelihatan layarnya, ya. Oke. Kalau kalian lihat ini adalah, maaf, kalau bisa jangan coret-coret ya, nanti takutnya kayak ini. Kalau bisa buka aja suaranya, on mute, maksudnya ngobrol gitu ya. Nanti kalau misalnya saya tanya, kalian coba jawab ya, seperti itu. Sekarang ini offline preparation class online untuk matematika kelas 8 SMP. Nah, kebetulan di sini ada yang sekolah mitra, ada yang sekolah luar mitra. Maksudnya sekolah tadi yang saya sebutkan, sama sekolah yang di luar itu, misalnya dari SMP negeri ataupun dari sekolah manapun itu di seluruh Indonesia, ya. Di sekolah mitra mungkin mereka memiliki kurikulum tersendiri, yaitu namanya kurikulum Cambridge. Dan sekolah yang luar mitra itu memiliki kurikulum nasional, yaitu namanya kurikulum 2013. Ya, itu udah umum, kalian juga tahu. Tapi apa sih yang akan dipelajari kalian nanti di sekolah? Sekarang yang kita dulu kan yang luar mitra dulu, yaitu sekolah negeri ya, yang biasa seperti itu. Misalkan sekarang kita lihat di sini di kurikulum 2013 kalian akan mempelajari kurang lebih ada 10 topik yang akan dipelajari. Namun topik ini secara umum ya. Saya akan secara di kelasnya terkadang ada perubahan dikit walaupun topik-topiknya ada ya. Mungkin ada misalkan penambahan di nanti di kelas 9-nya atau kan seperti itu, nanti yang di kelas 7 ada tambahan lagi masuk ke kelas 8 gitu. Ini nggak terlalu terkadang tergantung sekolahnya bisa berubah seperti itu ya. Nah, ini jangan terlalu kaget, nanti juga kalian akan tahu. Tapi secara umum seperti ininya materinya ya, topik-topiknya. Operasi bentuk aljabar, fungsi, sistem persamaan garis, teorem Pythagoras, sistem persamaan linear dua variabel, persamaan kuadrat, lingkaran, pengumpulan, perbandingan, dan peluang. Nah, di peluang ini aja di kelas 7 ada ya, peluang, misalnya contoh ya. Di kelas 7 ada persamaan kuadrat, nanti kalian akan pelajari juga di kelas 9. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini nggak fix akan ada di kelas 8, tapi ini ada di sebagian di kelas 8, sebagian nanti di kelas 9 seperti itu. Itu pun tergantung dari sekolahnya masing-masing ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Nggak ada? Oke, gitu saya coba lanjut ke kurikulum Cambridge ya. Dari sini untuk sekolah mitra yang dari Semesta, Pribadi Bandung, Depok, kalian mungkin udah tahu semuanya bahwa di kelas 8 ini kalian akan mempelajari ada dua buku yang akan kalian pelajari di sini. Sebagian checkpoint 8 ya, checkpoint 8 ini sebagiannya udah kalian pelajari di kelas 7 dan sebagiannya lagi dipelajari sekarang kelas 8 sekarang ya. Satu lagi checkpoint 9 ya. Checkpoint 9 ini ya, pembelajaran ini tambahan lagi untuk yang di semester 2-nya kalau nggak salah. Di semester 2-nya atau di pertengahan sebelum semester 2 juga kalian akan mulai di checkpoint 9 sampai habis ya. Ini kalau nggak salah kalian di kelas 8 akan menghabiskan checkpoint 8 sama checkpoint 9 dalam 1 tahun. Ya, ini yang sekolah yang sekolah mitra ya. Mungkin checkpoint 8 kalian udah punya bukunya. Ya kan? Checkpoint 9 mungkin nanti kalian punya bukunya atau kalian sudah punya bukunya tapi belum pelajari, saya kurang tahu. Tapi seperti itulah. Ya. Nah, di checkpoint 8 dan 9 banyak banget ininya, ya kan? Ini adalah kisi-kisi secara umumnya, tapi secara detailnya di buku udah terlihat ya. Checkpoint 8 di sini sisa kalian tuh cuma ada 9 topik yang akan dipelajari, sedangkan checkpoint 9 ada 19 topik yang akan kalian pelajari dalam 1 tahun ini. Ya. Gak usah kaget karena kalau yang setahu saya yang namanya kurikulum Cambridge itu semuanya bertahap. Walaupun pelajarannya sama, misalkan integers, ya kan integers itu kan bilangan ya, dari kelas 7, 8, 9 ada, tapi levelnya akan terus naik. Seperti itu. Misalkan sequence, expression, and formula. Misalkan gitu yang bagian nomor 2, checkpoint 2 ini, kalian pun akan mendapatkannya di kelas checkpoint 7, checkpoint 8, dan checkpoint 9. Ya, levelnya akan terus bertambah. Mungkin di materi-materi yang berbeda mungkin ya. Misalkan di area perimeter volume misalkan, ya kan? Itu kan tentang luas kayak gitu ya. Mungkin levelnya nanti kalian akan masuk ke piramid, misalkan akan masuk ke prism, gitu kan? Area prisma lah kalau kita bilang prisma seperti itu, dan mencari volumenya yang lebih levelnya lebih ini lagi
ya. Dan ini untuk kurikulum Cambridge di kelas 8, yaitu checkpoint 8 sama checkpoint 9, ya. Secara garis besar seperti ini. Nah, namun sekarang yang kesempatan hari ini yang bakalan saya agak sedikit dijelaskan, yaitu topik yang mungkin ada kesamaannya antara kurikulum 2013 sama kurikulum Cambridge, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil satu topik yang kiranya ini bakalan kalian pelajari juga, ya. Namanya adalah apa di sini? Pitagoras, segitiga dan segi empat. Kenapa Pitagoras, segitiga dan segi empat saya masukkan? Ya, di sini ada segitiga dan segi empat karena ini saling berhubungan dengan Pitagoras. Secara umum ini adalah Pitagoras. Yang kita akan pelajari adalah Pitagorasnya. Tapi dengan penggunaan soal-soalnya ini ada hubungannya dengan segitiga dan segi empat. Nah, selain karena itu saya akan menjelaskan tentang Pitagoras, segitiga dan segi empat. Seperti itu, ya. Oke, paham ya? Kita mulai ya. Oke, kalau gitu kalian siap-siap lihat ininya. Subtopik yang akan kita pelajari ya 3, yaitu teorem Pitagoras, segitiga dan segi empat, ya. Bahkan lebih teorem Pitagoras. Nah ini, oke, kita mulai dari teorem Pitagoras. Teorem Pitagoras itu didasarkan oleh sudut 90 derajat, ya. Kalau bahasa Inggrisnya right triangle, ya. Kalau misalkan sudut 90 derajat, segitiga siku-siku, di mana sudutnya 90 derajat. Kalau kalian lihat di sini ada sudut 90 derajat di bagian B-nya, ya kan? Dan membentuk segitiga tegak lurus. Lihat antara BC dan AB-nya tegak lurus. Nah, teorem Pitagoras itu hanya untuk segitiga siku-siku. Misalkan ada segitiga lain sama sisi atau sama kaki atau sama apa misalkan gitu ya. Itu tidak akan bisa. Dan yang kalian butuhkan dalam teorem Pitagoras adalah garis tegak lurus. Ingat itu, ya, garis tegak lurus. Oke, pertama AC-nya, AC itu adalah hipotenus, ya. Kalau bahasa Indonesianya sisi miring, ya, atau sisi miringnya. Kedua adalah sisi siku-sikunya. Nah, ini sisi siku-sikunya ini yang paling penting dalam teori Pitagoras, ya. Di mana ada sisi siku-siku, ada sisi miring atau hipotenus. Dan itu harus membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang, apa sih teorem Pitagoras? Ya, apa sih teorem Pitagoras? Kita lihat di berikutnya, seperti ini. Sekarang kalau teorem Pitagoras seperti ini. Sudut siku-siku ya. Misalkan panjang yang tegaknya itu A. Saat satuan, saya nggak tahu, misalkan angka atau berapa terserah. Misalkan B-nya, ya misalkan yang garis alasnya, kan ini misalkan kalau dalam segitiga, alas sama tinggi ya. Anggaplah ya, ini sisi alas, ini sisi tinggi lah ya, saya bilang. Yang C-nya itu adalah sisi miring. C-nya sisi miring. Oke. Apa sih teorem Pitagoras? Sekarang seperti ini, kita cek. Kalau misalkan di sisi A-nya kita buat suatu luas yang sama, misalkan seperti ini. Luas persegi merah adalah L1A kuadrat, ya, A kuadrat. Jadi intinya di sini tuh dia tuh membentuk satu luasan yang sama. Satu luas. Sedangkan B-nya sama, kita bentuk dalam bentuk B kuadrat, ya. Nah, C-nya bagaimana nih C-nya? Kita C bentuk. Nah, ini kan kalau kita lihat ini, kita bisa dilihat ini adalah C kuadrat. Betul nggak? Karena sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan ke kanan, ada 5 satuan ke bawah. Artinya kalau kita mencari luas, itu adanya 5 satuan kuadrat. Saya nggak tahu lah ya bentuknya. Atau bilangnya C kuadrat aja. Ya, saya bilang ini C kuadrat. Tapi apa sih teorem Pitagoras? Kalau kita cek seperti ini loh. Jadi kalau kita pindahkan, misalkan bangun ruang merah ke bagian C dan bangun ruang biru ke bagian C, itu akan menghasilkan jumlah luas yang sama, ya. Coba kalian perhatikan ya, dari A pindah ke C, dari B pindah ke C-nya lagi, ya kan? Itu menghasilkan jumlah yang sama bentuknya. Betul kan? Perhatikan aja nih, kotak-kotaknya aja perhatikan. Ya. Artinya di sini kalian sehingga luas persegi kanan itu jumlahnya dari luas persegi merah dengan persegi biru, betul nggak? Ya kan? Persegi merah luasnya ditambah persegi yang biru. Artinya jumlahnya persegi C, ya kan? Yang ini C-nya. Ya, ini cuma secara ininya aja, disimpulkan sebagai berikut. Padahal kita tahu bahwa tadi saya bilang pertama, C itu kan mempunyai satu luasan sama ya, C kuadrat ya, betul nggak?
Maka di sini C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini rumus intinya ya. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini rumus intinya. Nah, kenapa ada ini? Sampai sini paham nggak? Kenapa bisa ini kan? Terlihat dari berapa luasnya aja. Betul nggak? Perpindahan luas dari kiri ke kanan. Dari bawah ke kanan. Betul nggak? Ya kan? Ternyata membentuk suatu satuan luas yang sama. Oke, ya. Sampai sini, ada pertanyaan? Yang lain? Kira-kira pertanyaan? Ya, ini kita belum hitung-hitungan, tapi setidaknya kalian paham dulu nih, kenapa sih seperti ini. Oke. Kalau masih belum paham, kita masuk ke sesi ke slide berikutnya. Perhatikan di sini. Perhatikan gambar di samping. Ini luasnya, bentuknya ini ya, bentuk apa namanya itu? Bentuk persegi ya, ini persegi ya, dengan panjang yang sama. Dengan panjang yang sama. Nah, dalam persegi ini, di persegi ini ada namanya segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sisi yang sama, yaitu ABC, 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 ABC. Betul nggak ya? Yang warna hijaunya ya. Ini ada 4 segitiga siku-siku nih. Berarti ada 4 segitiga siku-siku ya. Oke. ABC, ABC, ABC. Sekarang kalau kita lihat, dapatkah kalian menghitung luas persegi di abu-abu di samping? Pasti kalian bilang, karena ini kan persegi ya. Yang C ini persegi. Betul nggak? Kalau ini persegi, kalian pasti bilang ini adalah C kuadrat. Betul nggak yang persegi ini? C kuadrat. Ya, yang persegi ini pasti kalian bilangnya itu C kuadrat. Ya kan? Oke, ini kita nggak ada angka-angkanya. Coba kita lihat dulu nih. Ini C kuadrat. Oke. Luas persegi abu-abu di samping adalah C kuadrat. Oke, betul kan saya bilang. Lanjut lagi ke depannya, kalau misalkan dipindah ruas seperti ini, yang abu-abunya, ya ini abu-abu kan? Betul nggak? Ya abu-abunya. Jadi yang abu-abu di sini ada A, di sini ada A lagi, betul nggak? Di sini B, di sini B. Artinya abu-abu itu jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dong. Betul nggak? Artinya dari dua ini, kalau kita gabungkan, sama aja kayak tadi yang di awal, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul nggak? Ya kan? Akan bentuk suatu luas yang sama. Nah, inilah kenapa ada rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu hubungan dengan nanti yang Pitagoras itu, hipotenus kayak gitu-gitu, nanti ada hubungan. Oke, ya. Oke, di sini kalau saya cek lagi apa di sini, padahal luas abu-abu sekarang adalah A kuadrat tambah mengapa? Ya itu karena ada kesamaan luas di dalam segitiga siku-sikunya. Kan ada segitiga siku-sikunya ya. Cuma dimain-mainin aja, maksudnya dipindah-pindah bentuk. Oh, ternyata ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, dari sini ya dari kesimpulannya bahwa jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau dengan kata lain yaitu segitiga siku-siku ya, untuk segitiga siku-siku ya, ini khusus berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, ini adalah kata kuncinya ya, ini kata kuncinya di sini nih. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain ya. Kenapa saya nggak pakai ini, nggak pakai rumus ini, ya? Kenapa saya nggak pakai rumus C kuadrat? Karena hurufnya bisa berubah-berubah, ya. Hurufnya itu bisa berubah-berubah. Dari yang terpenting adalah di sini sisi miring, atau kita bilang hipotenus, ya. Hipotenusa. Nah, ini hipotenus ini, kuadrat sisi miring ini, itu harus sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, ya. Ini harus. Nah, ini perhatikan. Di sini adalah titik yang paling penting. Karena ya kalau lagi ininya berubah-berubah, hurufnya berubah-berubah. Oke, ya. Paham sampai sini ya? Kita cek berikutnya. Maksud saya kenapa berubah-berubah? Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. wow. Misalkan seperti ini, lihat ya. Segitiganya seperti ini. ABC-nya saya berubah nih, ABC-nya kan. Tadi sisi miringnya C, tapi sekarang sisi miringnya B. Ya kan? Nah, untuk menghasilkan rumus Pitagoras, nah di sini ada 3 rumus Pitagoras. Nah, misalkan gini, sekarang kita lihat di sini ya, satu. Kita bisa lihat AC, panjang AC sama dengan B. Ya kan? Nih, AC itu sama dengan B kuadrat. Ya, tadi kan dibilang sisi miring apa? Kuadrat sisi miring sama dengan kuadratnya sisi-sisi yang lain. Ya kan? Kalau di sini jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Oke. Ya, perhatikan hurufnya berubah. Tapi intinya sebelum tadi saya ulangi lagi bahwa
kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadratnya sisi yang lain. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat atau A kuadrat tambah C kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk mencari sisi yang lain, misalkan gitu, kan ini kan mencari sisi miringnya ya. Kalau mencari sisi yang lain, sisi miring dikurangi, nah kalau di sisi miringnya diketahui misalkan ya, maaf sisi miring diketahui, B kuadratnya diketahui ya, B kuadratnya diketahui. Kalau B kuadratnya diketahui artinya misalkan di sini A kita cari ya, A misalkan, atau CB, atau ya CB mana BC lah, ini BC. B kuadrat itu adalah sisi miringnya, ya kan, sisi miringnya dikurangi C kuadrat, seperti itu, ya kan, sisi miring dikurangi sisi yang diketahui, sisi lain yang diketahui, gitu. Ini mencari sisi A. Kalau untuk mencari sisi C, maaf, sisi C di sini, ya udah sisi miring dikurangi dengan A-nya, gitu. Ya, jadi tetap konsepnya sama, yaitu sisi miring kuadrat sisi miring sama dengan kuadratnya jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Itu terapkan, ya, karena terkadang kita stuck di satu rumus, terkadang rumus itu kita nggak tahu, gitu kan? Dipakainya disangkain semuanya sama, padahal tidak. Ya, karena hurufnya berbeda-beda, seperti itu. Gitu maksud saya. Ya. Atau misalkan bentuknya PQR. Nah, seperti ini. Ini pun sama, ini. Sisi miringnya pun kita ketahui. Sisi miringnya apa nih? Oh, Q, misalkan Q, ya kan? Q kuadrat, betul kan? Sama dengan jumlah dari sisi-sisi yang lain, R kuadrat ditambah P kuadrat. Tuh, maaf, saya kepencet. Nah, itu kan. Jadi semuanya sama. Ya. Yang terpenting adalah kalian paham dulu konsepnya bahwa untuk mencari Pitagoras, yaitu adalah sisi miringnya dikuadratin, itu sama dengan jumlah dari sisi kuadrat yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nah, oke ya, kalian paham insyaallah. Oke, kita cek ke yang berikutnya. Nah, ini dasar triple Pitagoras. Ini sebenarnya trik mudah untuk bisa mengerjakan Pitagoras, ya, dasar Pitagoras. Untuk kalian nggak usah menghitung angka-angka yang besar, ya, nggak usah menghitung angka-angka yang besar. Oke, pertama ada urutannya ya, ini urutan 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 44, 1, dan lain-lain. Banyak banget, ada banyak. Tapi biasanya yang dipakai, ya, yang dipakai itu cuma di sini nih, 4 ini, dasar 4 ini nih, ya, dasar 4 ini, yang biasanya dipakai ya, yang biasanya, dasar Pitagoras itu yang biasa dipakai 4 ini. Tapi ada nggak sih yang lain-lainnya? Ada. Nah, perhatikan di slide berikutnya. Adapun kelipatan dari masing-masing dasar Pitagoras di atas. Contoh, misalkan kelipatan 2 dari 3, 4, 5, yaitu 6, 8, 10. Yang ini pun merupakan triple Pitagoras, ya. Nah, sekarang kita cek, maksudnya apa sih 3, 4, 5 tuh? Nah, maksudnya 3, 4, 5 itu adalah ini. Angka terakhir yang angka terbesar, itu adalah sisi miring. Ini adalah sisi miring. Ya. Ini adalah sisi miring. Ini adalah trik dikit aja, nanti saya akan jelaskan lagi pada saat pengerjaan soal. Sedangkan yang dua sisa belakangnya, dua yang angka awal, yaitu adalah sisi lainnya, sisi lain dari Pitagoras. Ya kan? Sisi lainnya 34, 512, 724 sama 518. Itu adalah sisi lain. Sekarang kalau kalian bentuk yang namanya segitiga, misalkan seperti ini. Ya. Sambil saya coret-coret di sini juga nggak apa-apa. Sekarang gini, anggap saya contoh 345 aja. Paling awal ya 345. Ya, 345. Artinya di sini kalau misalkan sini 3, 4, 5-nya itu harus sisi miring. 5-nya itu adalah sisi miring. Sekarang menggunakan dasar Pitagoras, ya. Misalkan apa ini? A, B, ini C misalkan, ya. Ini B misalkan. Jadi di sini itu adalah garis A. Seberangnya ini adalah garis B, sedangkan ini adalah garis C. Oke, tadi ulangi lagi ya dari awal. Tadi apa? Kuadrat sisi miring, A kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat, ya kan? Nah, kita lihat B kuadrat berapa? 5 kuadrat. Sama dengan B-nya berapa? 3 kuadrat. Ditambah C-nya berapa? 4 kuadrat. Nah, kalau kita ini kerjakan di sebelah kanan ya, maaf ya. 25 itu sama dengan 9 tambah 16.
Ya kan di kuadratnya ya, 5 kali 5, 3 kali 3, 4 kali 4. 25 sama dengan 9 tambah 16, 25. Oh, terbukti ya kan bahwa ini adalah namanya triple Pythagoras. Ya kan? Namanya triple Pythagoras. Terus apa sih maksudnya yang di bawah? Misalkan contoh kelipatan 2 dari 3, 4, 5 yaitu 6, 8, 10. Apa sih contohnya? Maksudnya kenapa sih seperti itu? Nah, kalian kalau misalkan menemukan soal yang seperti tadi, aduh, saya langsung gambar di sini aja. Misalkan sama, yaitu berapa? 6, 8, 10. Misalkan ini 6, ini 8, sisi miringnya 10 karena angka tertingginya 10, sisi miring artinya. Ya. Kalau kalian perhatikan 3, 4, 5, ini kan kelipatannya 3, ini 4, ini 5, betul nggak? Cuma dikali 2 kan? 3 ke 6, 5 ke 10, dan 4 ke 8. Ya kan? Dikalikan 2, ini dikalikan 2. Apakah ini triple Pythagoras? Kita buktikan. Sama kayak tadi, misalkan 10 kuadrat itu sama dengan berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini artinya 100 sama dengan 36 ditambah 64. Ini 100 sama dengan 100. Oh, ini terbukti bahwa ini adalah triple Pythagoras. Ya. Nah, ini hitung-hitungannya secara mendasar dari yang namanya Pythagoras. Nah, di sini ada dasar Pythagoras yang saya berikan di sini, ya. Biasa pun guru-guru yang berikan, tapi biasanya mereka ingin mengerjakan kalian secara rumus, ya. Tapi di sini kita bisa mengerjakan secara cepat nantinya. Dasar Pythagoras nantinya kita bisa cepat. Maka di sini harus dihafal. Ya, Nah, dasar Pythagoras ini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 jarang, nggak apa-apa. Tapi 4 dasar ini aja nih, 1, 2, 3, 4 kalau bisa kalian hafalin. Ini akan memudahkan kalian untuk bisa mengerjakan triple Pythagoras. Ini hanya menghafal angka, tapi membantu kalian mengerjakan Pythagoras. Seperti itu. Ya. Kira-kira sampai sini, ada yang pengen ditanyakan? Yang lain? Halo? Teman-teman yang lain, ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Yang lain? Ini dengar suara saya kan? Dengar suara saya ya? Oke, dengar suara saya ya? Ya maaf, kira-kira saya takut sinyalnya nggak ada, saya nggak dengar suara kalian. Oke lah, kalau kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, kita ini lagi maju ke berikutnya ya. Saya hapus bagian sini. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang segitiga. Ini segitiga umum banget ya. Misalkan keliling segitiga A, B tambah C. Luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Ini umum ya. Nah. Oke. Tapi tetap kalian harus tahu kalau misalkan tanya keliling segitiga tapi kalian tidak misalkan diketahuinya A, B sama A misalkan, ya kan? B sama A, C sama A misalkan, C sama A kalian diketahui. Tapi ditanyanya carilah keliling segitiga. Kalian harus nyari C-nya kan? Betul nggak? Harus nyari B-nya, maaf, bukan C-nya, B-nya, maaf, B-nya. Kan sisi miringnya kita nggak tahu. Ya kan? Gimana kalau nyari kelilingnya? Sama Pythagoras, artinya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, seperti ini. Kalian pasti akan dituntut untuk mencari sisi yang lainnya dari segitiga. Ya, contohnya ini contoh. Oke, ini yang pertama. Yang keduanya apa di sini? Persegi doang. Ya, di sini ada yang namanya panjang diagonal. Perhatikan, ada yang namanya panjang diagonal, ya. Maaf, ini kepencet. Panjang diagonal. Panjang diagonal ini kalian pun harus menggunakan yang namanya dasar Pythagoras. Ya. Yang misalkan kita tahu di sini AC atau BD itu kan sisi ini ya. Betul nggak? Nah, seperti ini kan. Kalau kita lihat AC, ini kan artinya segitiga kan? Nih, AC, CB sama BA. Betul nggak? Ini kan Pythagoras. Nah, ini Pythagoras. Ini mencari AC itu apa? Mencari AC. Jadi kan di sini sebenarnya AC kuadrat itu sama dengan, nah AC kuadrat itu sama dengan sisi-sisinya kan? Sisi kali sisi. Jadi sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Ini dasarnya. Tapi secara rumus langsungnya, ya ini dikasih tahu aja langsung. S akar 2. Ini rumusnya. Kenapa? Karena di sini AC itu sama dengan, kalau misalkan ini akar
2S kuadrat. Nah, S kuadratnya dikeluarin, maka AC itu sama dengan S akar 2. Nah, nanti masalah akar-akaran kalian akan pelajari ini di kelas 9, ya. Dasar akar-akar ini, roots ini, kenapa bisa seperti ini, kalian akan lebih mendalami lagi ini di kelas 9, ya. Saya nggak akan jelaskan sekarang di sini, tapi setidaknya kalian tahu dulu nih. Nah, ini terbentuk dari yang namanya Pitagoras. Kembali lagi ke bentuk dalam Pitagoras seperti itu. Kalau mencari keliling persegi ya sama mencari luas persegi ya, kalian tahu sisi kuadrat seperti itu. Ya, nggak ada, saya yakin ini nggak ada pertanyaan. Cuma di sini hubungannya segitiga, segi 4 sama Pitagoras itu apa? Nah, di sini kita kepake. Ya, kita kepake di sini. Oke, lanjut lagi ke berikutnya. Ya, ke berikutnya. Ke berikutnya mana nih? Oke. Berikutnya. Ini ada slide lagi yaitu persegi panjang. Nah, kalian mencari yang namanya AC lagi kan? Nah, kalau yang namanya AC ya itunya panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Nanti diakarin, ya. Nanti diakarin. Nah, seperti ini. Ini udah langsung. Dan ini dasarnya dari Pitagoras lagi. Kembali lagi ke Pitagoras. Kita mencari AC atau mencari BD. Mencari keliling persegi biasa, mencari luas persegi pun kalian tahu, ya, saya yakin. Nah, ini namanya layang-layang atau belah ketupat. Oh ya, ini belah ketupat, maaf. Ini belah ketupat ya. Nah, ini belah ketupat. Dan tulisannya juga belah ketupat. Oke, mencarinya gimana untuk mencari apa? Mencari belah ketupat. Nah, sisi miring di sini, kebetulan sisi miringnya itu adalah sisinya ya, sisi luar ya. Coba kalian lihat nih. Nih, lihat sisi luar. Ya kan, ini sisi luarnya nih. Nah, ini adalah Pitagoras. Kalau nanti kalian disuruh mencari keliling belahan ketupat, kalian harus mau nggak mau harus pakai Pitagoras. Ya, mau nggak mau kalian harus pakai Pitagoras. Dengan rumusnya udah ada di sini nih, lihatin. Diagonal 1 dibagi 2 dikuadratin ditambah diagonal 2. Diagonal itu yang bagian dalamnya ya. Sini, yang panjang ininya nih, misalkan ini diagonal 1, ya. Yang terus ada yang panjang ke bawah, DD itu diagonal 2, misalkan gitu kan. Nah, itu dibagi 2, dikuadratin, dibagi 2, dikuadratin seperti ini. Nah, kalian nanti akan bisa mencari namanya keliling belah ketupat. Ini yang namanya persegi sama persegi. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, mungkin kalian bukan belum ini, tapi nggak apa-apa. Tapi kita akan lanjut ke yang namanya contoh soal-soal, ya. Kalau misalkan ini, selanjutnya ada slide lagi, coba kita cek. Oke, langsung ke contoh soalnya aja di sini, ya. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan A, B, C di sini. Perhatikan gambar pernyataan berikut. Manakah yang benar? Ini coba kalian. Semuanya ya, perhatikan gambar berikut. Manakah pernyataan yang benar? A kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Apakah ini benar? Salah. Benar salah? Salah. Salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Ya kan? Lihatin, ini sisi miring. Lihatin sisi miring ya? Betul? Ini sisi miring. Kalau kita mencari sisi yang lain, nah misalkan ini tanyaannya A ya. Kan A. Artinya sisi miring dikurangi C-nya. Betul nggak? Dikurangi nih, lihatin. Karena kita mencari A-nya. Paham? Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Oke, paham ya? Oke, sekarang yang bagian 2, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Betul? Betul. Betul. Karena apa? Ini B kuadratnya adalah sisi miring kan? Kalau sisi miring pasti ditambah ya? Betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, kalau misalkan C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat? Salah. Salah. Kenapa? Harusnya B kuadrat dikurangi A kuadrat. Harusnya. Betul kan? Nah, kalau misalkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, ini kebalik. Kebalik, kan di atasnya udah ada di ini kan. Harusnya B kuadrat dikurangi C kuadrat. Harusnya. Ya. Oke, dari sini ya. Kalau paham? Mana jawabannya benar? Ya, betul. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ya. Oke, sampai sini. Paham? Ya, saya yakin paham. Kalian tinggal pelajari lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat di bagian nomor 2. Tentang apa ini? Perhatikan gambar berikut. Ya. Diketahui sudutnya diki ya. Nih, sudutnya diki. PQ-nya 4. PQ-nya 4. PR-nya 5. Oh, PR-nya sisi miring. Betul nggak? Ya kan?
Kalau untuk mencari QR, diapain kalau untuk mencari QR? 3 apa? 3 Pak, 3 cm. 3 cm. Kenapa pakai 3 cm? Dari dasar Pitagoras ya? Triple Pitagoras ya? Iya Pak, iya. 3, 4, 5. Oke. Paham di sini? Ya. Betul. Ini betul caranya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara manual kan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat kan? Karena sisi miringnya yang kita cari. Jadi PQ kuadrat. Ini aja lah penulisan secara manual aja lah. 25 dikurangi 16, maka jawabannya 9. Maka PQ itu adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya kan? Akar 9 3. Ya udah. Jawabannya benar di sini. Oh iya udah ada di sini. Oh, oke. Betul seperti ini ya. Udah ada. Oke, kalau kita saya hapus, jawabannya 3. Oke, bagus. Kalau gitu kita coba pertanyaan ketiga. Perhatikan bilangan berikut. Bilangan di manakah yang merupakan triple Pitagoras? Yang mana yang termasuk triple Pitagoras? Mana yang termasuk triple Pitagoras? 1, 2, 3, 4? 3. 7, 2, 4, 25. 7, 2, 4, 25. Satu doang? Sama 1 dan 3 Pak. 1 dan 3, 5, 12, 13. Kan tadi kan udah ada ininya. Ya? Udah ada apa namanya tuh? Triple Pitagorasnya kan? Betul. 5 dan 13 gitu ya. Nah, oke. Sekarang 1 dan 3 udah cek, bagus. Benar nggak jawabannya 1 dan 3? Ya, termasuk Pitagoras maupun triple Pitagoras. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan 4. Kita lihat pertanyaan 4. Manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Tadi kan saya udah bilang, yang namanya segitiga siku-siku itu artinya apa? Triple Pitagoras kan? Artinya di Pitagorasnya harus sama, betul nggak? Jawabannya yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4, 8, 15, 17, 7, 2, 4, 2, 5, 2 dan 4. Bagus ya. Kalau udah paham kayak gitu, ini hitung-hitungan yang gede-gede ini kalian nggak diperluin lagi nanti. Lihatin tuh. Hitungannya gede-gede kan? Lihatin, 15 kuadrat, 8 kuadrat, 24 kuadrat apalagi ini. Ya kan? Nah, oke. Nanti kita kerja di contoh soalnya kita cek. Oke ya, paham ya sampai sini. Latihan soalnya kita coba untuk di latihan soalnya. Ya. Terus nah, kalau untuk ini perasaan tadi kita udah ngerjain ya. Jawabannya adalah yang di nomor 1 ini, jawabannya adalah yang mana? A. Jawabannya yang A. Jawabannya yang C atau yang A? Jawabannya C. Pak. C. Jawabannya yang C. Betul. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Tapi yang mana nih A kuadratnya kan? Oh, karena ini sisi miring ya. Oh, A kuadratnya ini nih. Kalau yang namanya sisi miring harus jumlahin. Oh, ini udah salah. Jawabannya adalah yang C. Betul kan? Oke, kalau gitu bagus. Kita coba lagi ke soal berikutnya. Nomor 2. Nah, ini di salah satu saya ngambil di buku Cambridge ya. Mungkin kalian sudah pelajari juga. Maksudnya di sini adalah work of the length of the side mark. Yang di kotak ini sudah diisi gitu kan. In each triangle, the first one has to be started for you. Oke, kita cek di sini. Bagian A, katanya B-nya 40 cm, A-nya 50 cm, C-nya berapa cm? Berapa? Nah, kalau di sini kita kerjakan, nah ini kan di sini kasih rumusnya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. 50 kuadrat sama dengan 40 kuadrat sama ditambah C kuadrat, bla 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 bla, 2500 sama dengan 1600 tambah C kuadrat sama dengan 2500 dikurangi, berapa ini? 2500 dikurangi berapa? 1600 bukan? 1600. Maka C kuadratnya berapa? C kuadratnya berapa? 900 Pak. 900. Otomatis C-nya berapa? Akar dari 900? 30 cm. 30. Oke. Jadi C di sini adalah 30. Nah, 30.
Ya. Jadi di sini 30. Nah, bagian B-nya kita lihat, bagian B. Sebenarnya dulu ya, sebelum ke B, saya ke A dulu nih. Ini dasar triple Pythagoras tadi saya bilang. 3, 4, 5, betul nggak? Sekarang kita lihat, ini 3, ini 4, ini 5. Ini kelipatan 10 ya, dikali 10 semua ya? Betul nggak? Ya kan? Dikali 10 semua kan? Tapi dasar Pythagorasnya berapa? 3, 4, dan 5. Ini gambarnya, maaf nih. Siapa nih? Ya. Nah, ini pun sama yang B. Ya, ini pun sama dengan yang B. Ya, salah nah. Ya. Oke. Ini pun sama-sama yang B. Tapi gini, perhatikan. Ini kan kalau misalkan manual, ini kan artinya sisi miring dikurangi sisi yang lain ya. Untuk mencari ini ya. Misalkan ini 1,5 Pak. Berapa? 1,5. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, 1,5. Betul, 1,5. Bagus. Gimana caranya? 2,5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 4 kuadrat lagi. Pythagoras, Pak. Ya. Kelipatan setengah. Kelipatan setengah, bagus, betul sekali. Kita kalau cek dulu di sini ya. Di sini 6,25 dikurangi 4 ya, itu sama dengan 1,25. Nah, 1,25 ini kalau diakarin, akar dari 1,25 yaitu 1,5. Oke, betul. A-nya adalah 1,5, betul. Tapi betul sekali Pythagoras. Nah, ini dasarnya adalah 3, 4, 5 ya. Kalau kalian pengen mudah, kan ini koma-komaan ya. Coba koma-komaannya dikalikan 2 dulu dah. Ini kalau kalikan 2 jadi 5, kalau dikalikan 2 ini jadi 4. Betul nggak? 3, 4, 5, 4. Sisanya 3. Betul nggak? Sisanya 3. Nah, pada saat 3, kita bagi aja dengan 2. Kan tadi dikalikan 2 ya. Sekarang bagi lagi sama 2. Oh, jadi 1,5. Nah, seperti itu. Ya. Tapi benar. Tadi kebilangnya adalah ini kelipatan dari setengah dikalikan setengah, dikalikan setengah, dikalikan setengah. Itu betul. Dasar Pythagorasnya di situ. Ya, paham sampai sini semuanya? Ya? Paham sampai sini semuanya? Ya. Insyaallah paham. Kalau kita coba lagi lanjut, ya. Begitu, kita cek lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Oke, di sini 12,5. Berapakah nilai dari diagonalnya? Dengan rectangle, persegi panjang, dengan panjang 12, lebar 5 cm, gitu kan? Work out the length of diagonal of the triangle. Di sini berapa panjang diagonalnya? Dasar Pythagoras? Dasar Pythagorasnya berapa jadinya? 13. Ini ada jawab lewat ini. Thank you, Zafran Aziz. Jawabannya 13. Betul sekali. Ini pakai dasar Pythagoras ya. 5, 12, dan 13. Oke ya. Sampai sini. Ya. Kalau misalkan secara manual, ya saya tulislah 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 144 dikurangi 25. Bukan dikurangi, ditambah ya. Maaf, ditambah. Untuk nggak salah. Ditambah. Berapa ini? Jadi 169. Maka akar dari 169 itu adalah 13. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada? Ya. Ada? Oke, kalau ada, kita cek lagi ke soal berikutnya. Nah, kalau pertanyaan nomor 4 ini bagaimana nih? Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berapa nih? A. Ya. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba. Jawabannya A. Oke, saya juga belum tahu. Kita cek karena ini bukan triple Pythagoras ya, secara umum. Ya. Artinya sisi miring akar 200 kuadrat, betul kan? Betul kan? Sama dengan sisi yang lain jumlahin dikuadratin, X kuadrat ditambah 2X dalam kurung kuadrat. Akar 200 kuadrat itu berapa sih? 200. 200 ya? Oh iya benar 200. X kuadrat ditambah 2X kuadrat itu berapa? 4X kuadrat. Oh, 4X kuadrat. Bagus. Jadi 200 sama dengan X kuadrat tambah 4X kuadrat? X kuadrat.
5x kuadrat. Dari sini 200-nya bagi 5 ya? Betul nggak? Pindah ruas ya? Nah, x kuadrat. Nah, kuadratnya kan dipindah ruasin ya? Ini berapa nih? 12 bagi 5, 40 ya? Sama dengan x kuadrat nih. Pangkat 2, kita kalau pindah ruas jadi akar ya? Akar 40 sama dengan x. Oh, jadi jawabannya D. X-nya itu adalah akar 40. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Paham? Yang lain? Ya? Oke. Tuh. Jawabannya akar dari 40. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya tentang soal apa nih? Oke, kita cek di sini. Ya, kita cek di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang BD adalah BD. Kalau panjang BD, kita artinya kan segitiga CBD ya. Kita harus nyari CB-nya dulu, betul nggak? Nyari CB. Nah, sekarang saya nyari dulu, CB itu berapa? Nyari CB-nya dulu nih. CB. Ya kan? Untuk mencari ini kan harus nyari CB dulu. Dikuadratin. Atau pakai Pitagoras? Pitagoras, triple Pitagoras ya kita pakai ya. Artinya ini kan dibagi 2 nih, 8 sama 6 dibagi 2 berapa? 3 dan 4 ya. Betul nggak? Artinya dasar Pitagorasnya di sini harus 5, betul nggak? Harus 5. Yang tadinya dibagi 2, sekarang dikali 2, jadi 10. Oh, jadi CB itu adalah 10. Atau kalau inilah cara manualnya dulu, saya tulis CB kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Artinya 64 tambah 36 sama dengan 100, maka CB-nya berapa akar dari 100? Ya kan? Yaitu 10. Oke, ini cara manualnya 10. Oke. Nah, sekarang gini. 24, 10. Berapa selanjutnya? 24 dan 10. DB-nya katanya 26. Ada yang bilang 26. DB-nya 26. DB-nya katanya 26. Betul tidak? Betul. Kenapa? Dasar Pitagoras lagi. Lihatin, ini 10 sama 24 ya. Coba kita bagi 2, ini 12. Ya. Kita bagi 2 nih, 12 sama 5. 5, 12, sisanya berapa? Yang lain? 5, 12? 13, Pak. 13. Kalau 13 artinya berapa di sini kan dibagi 2. Sekarang dikalikan 2. Jadinya 26. Oh, jadi benar 26. Gitu. Jadi ininya 26. Kalau kita cara manualnya mah gini dah, DB kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ini manualnya aja dah. 576 tambah 100. 576 tambah 100, 676. Akar dari 676 adalah 26. Udah. Ya. Tapi kalau pakai dasar Pitagoras, kalian bisa mengerjakannya secara cepat seperti aja. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham, kita coba untuk ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Apa nih soal berikutnya? Oh, yang merupakan segitiga siku-siku. Yang mana aja? Oke. Yang mana aja yang merupakan segitiga siku-siku? Oke. Yang merupakan segitiga siku-siku yang mana aja? Ayo, yang lain yang merupakan segitiga siku-siku yang mana aja? Di sini ada yang jawab 1. Jawab nomor 1 betul katanya. 2. 1 dan 2. 2 juga. Oke, 1, 2. Tapi sih nggak ada pilihan 1, 2. Adanya 1, 3 dan 1, 4. Nomor 2 betul. Ada lagi yang betul yang lain? Nomor 2 betul nih. 2, 3. 2. 2 katanya betul. 2 dan
Nah, sekarang gini aja dah. Sekarang untuk kalian misal ini, sekarang gini. FPB dari 8, 15, dan 19 berapa? Nggak ada ya? Ini kan bukan dasar Pitagoras. Betul nggak? Karena harusnya 8, 15, 17. Betul nggak harusnya? Jadi yang nomor 1 salah. Sekarang gini. 12, 16, 20 saya bagi berapa nih? Saya bagi 4. Bisa nggak bagi 4? Bisa. 3, 4, Bisa. 5. Oh, ini dasar 5. Pitagoras. Betul. Ya kan? Sekarang nomor ini nih. Nomor berapa? Nomor 3. Saya bagi berapa nih FPB dari ini? Bagi 5 aja, bagi 5. Berapa ini kalau bagi 5? 3, 4, 3, 4, 6. Salah 4, 6. Nggak ada kan 3, 4, 6? Ya kan nggak ada ya? Kok ada 2 sama 4? Nah, artinya kalau ini ada nggak nih? Ada nggak ini? 7,2 kali 2 aja dah, kali 2 ini. Kali 2 dulu. 15, 20, 20, 20, 2, 5. Betul nggak? 25. 25 kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalkan ini dibagi 5 semuanya. 3, 4, 4. 5. Oh, betul. Ya, jadi 2 sama 4. Udah. Ya kan? 2 dan 4 jadinya di sini. Ya kan? Nah, inilah ini contoh gampangnya ya. Jadi bisa mengerjakan seperti itu. Oke, kalian paham sampai sini? Semuanya paham? Paham. Oke, kalau paham bagus ya. Kalau paham bagus ya. Untuk kita kerjakan soal-soal berikutnya. Kita cek soal berikutnya. Ya. Pertanyaan 7. Oke, kata di sini, the diagram show the triangle is inscribed in the circle with center O. Oke. Lingkaran ada segitiga di dalamnya, saling bersentuhan, di mana pusatnya adalah di O. Ya kan? Pusatnya di O. The length of the short side, yaitu garis terpendek, maksudnya ini 6. Dan yang terpanjangnya adalah 8. Work of dua area. Ditanyanya luasnya. Kita ditanya luas dulu. Maaf, pencet sama saya. Maaf. Pencet ya, maaf. Oke. Kita mencari luasnya. Kita cari luasnya nih, ya. Nah, sekarang ini kan segitiga siku-siku ya. Betul nggak? Terus ini panjang dari sini, atau saya cari diameternya berapa nih? Diameternya berapa? 10 cm. 10 cm, betul kan? Ini pakai dasar Pitagoras lagi kan? 6, 8, jadi 3, 4, 5, dimana kalikan 2 jadi 10, ya kan? Oh, diameternya 10, otomatis jari-jarinya berapa? 5. Radiusnya adalah 5. Untuk mencari luas segitiga, luas segitiga lagi. Luas lingkaran apa? VR kuadrat, ya kan? Jadi di mana 3,14 dikali dengan 5 kali 5. Berapa ini? 3,14 kali 25. Ada yang pengen ngitung? Ada yang bisa hitung? 3,14 kali 25 berapa? Pokoknya 70-an dah. 75, 15. 78,5. 78,5. Oke. 78,5 ya. Saya percaya lah sama kalian, saya belum hitung nih. 78,5. Jangan-jangan kalian pakai kalkulator lagi. Oke, artinya di sini jawabannya 78,5. Oke, udah. Sampai sini ada lagi pertanyaan. Menurut kalian, gampang atau mudah? Ya? Nilainya sama. Apa? Sama. Gampang, oke lah kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, kita coba untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu tentang apa yang tadi itu? Contoh soal segitiga dan segi 4. Maksudnya gimana sih? Nah, kalau contoh segitiga segi 4, kita kan namanya mencari tadi kan diagonal gitu ya. Benar nggak? Kita mencari yang namanya diagonalnya, diagonal AC, diagonal BD gitu kan, berapa gitu. Nah, diketahui titik AB-nya 12, AD-nya itu 9, maka AO-nya berapa? Setengah dari AO itu kan artinya setengah diagonal, betul nggak? Nah, sekarang gini. Saya gambarin kotak aja. Ya, saya gambarin kotak, saya gambarin garis lah. Segini, ya. Ini 12, ini 9. Ini berapa di sini? Diagonalnya berapa? Ini kan segitiga siku-siku ya.
15. 15. Ya kan? Betul, 15. Karena 3, 4, 5. Kelipatan berapa nih? Kelipatan 3 ya? Benar nggak? 3, 4, 5. Kelipatan 3, 15. Setengah dari 15 berapa? Setengah dari 15 berapa? 7,5. 7,5. Oke. Udah 7,5. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham, udah cepet. Saya nggak usah ngitung-ngitung yang 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat 144 tambah 81 jadinya 225 akar 225 15 akar 15 dibagi 2. Nah, ini kan panjang ya. Tapi kalau pakai dasar Pitagoras kalian cepat seperti itu. Oke, bagus kalau kayak gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada caranya ternyata saya tulis. Lupa. Oke. Ini makanya kok di sini ini apa nih maka? Oke, maaf. Baik. Nah, di sini nggak ada hubungan dengan Pitagoras. Tapi di sini saya apa namanya itu? Ada satuan luas yang kalian harus bisa memahami. Ini soal persegi ya kan? Persegi dan persegi panjang. Di sini biasanya di sini ada di bagian contoh soal ini ujian nasional. Biasa nomor ini tuh biasa di nomor 10 awal atau di nomor 10 sampai 20 awal di ujian nasional. Ini biasa soal-soal kayak gini suka muncul. Ya, saya ngambil soal ini nggak apa, biar kalian tahu. Sekarang gini, perhatikan gambar persegi A, B, C, D dan persegi panjang E, F, G, H. Jika luas daerah yang tidak diarsir 68, tidak diarsir itu yang mana? Yang luarnya ya? Ya kan? Yang bukan yang bagian diarsirnya kan? Nah, yang bagian luar aja. Katanya luasnya 68. Maka luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, saya akan kasih satu rumus. Yang rumus sebenarnya ini mah cara pengerjaannya aja. Ini perhatikan, luas tidak diarsir, ya tidak diarsir, itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Ya, perhatikan. Ini satu rumus, bukan satu rumus, lah satu cara pengerjaan yang bisa dikatakan lebih mudah dipahami. Ya. Tapi terkadang ada soal yang seperti ini ya. Terkadang ada soal yang seperti ini. Misalkan ini kotak, misalkan ya. Ini persegi panjang gitu kan. Yang diarsirnya tuh yang di luar. Perhatikan, yang diarsirnya tuh yang di luar. Ya kan? Yang tidak diarsirnya tuh yang di sini nih, tengah-tengah ini. Itu tinggal dibalikin aja ini. Tidak diarsir, ini jadi apa? Ini jadi diarsir, ini luasnya ini jadi tidak diarsir ini. Tinggal dibalik aja. Ya. Jadi tergantung dari soalnya. Jadi kalau misalkan dua luas dikurangi 2 kali luas ya. Itu yang tengah-tengahnya. Kita cari yang tengah-tengahnya. Paham nggak? Itu luas yang menutupin double apa maksudnya itu yang bangun 1 dengan bangun 2 tuh saling bertumpukan. Nah, itu kan luasnya ya. Nah, dipakailah yang seperti ini biar kalian paham ya. Oke. Dari sini kita coba untuk mengerjakan. Kita cek. Luas satunya ABCD, luas 2-nya persegi panjang FGH ya. Kalau kita luas satunya 64, 8 kali 8 ya. Betul nggak kan? 8 kali 8, 64. Sedangkan luas 2-nya adalah 60. 10 kali 6. Ya kan? Sedangkan luas tidak diarsir itu 68. Di sini diketahui ya. Diketahui. Ini apa soalnya. Oke, maka luas tidak diarsir sama dengan luas 1 tambah luas 2 dikurangi luas tidak diarsir. Artinya 68 sama dengan, betul nggak? 68 tidak diarsir. Luas satunya 64, ya kan? Luas 2-nya 60 dikurangi 2 kali luas yang diarsir. Kalau kita pindah ruas, artinya seperti ini, maka luas yang diarsir itu sama dengan 56, luas diarsir 56 bagi 2 artinya 28. 28. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, dan bagian yang persegi panjang dengan persegi. Ya, ini masih segi 4. Ya, contoh-contoh luas segi 4. Dan ini pun ada di ujian nasional. Ya, salah satu contoh dari ujian nasional. Tahun lalu pun ada, 2 tahun lalu pun ada soal-soal yang seperti ini. Ya, nah, cuma seperti ini cara pengerjaannya. Paham? Ya, paham? Oke, kalau kayak gitu coba kita cek soal berikutnya. Ini saya ngambil buku ini dari Cambridge, ya, salah satu ini. The diagram of three triangular prisma. Ini prisma apa? Segitiga, ya, prisma segitiga. Di mana segitiga itu yang paling depan yang sama belakang ya. Ya, depan sama belakang. Perhatian. Work of the surface area di prisma. Maksudnya itu hitunglah surface area itu artinya apa? Luas permukaan ya. Betul nggak?
Nah, sekarang gini, yang bagian pertama, sketch of net prisma, artinya gambarlah prismanya. Oke, perhatikan. Kalau kita bentuk gambar seperti ini, katanya. Ya kan, kita bongkar nih. Ya, prismanya kita bongkar nih ya. Nah, prismanya kita bongkar. Kalau setelah bongkar, di sini ada berapa persegi panjang nih? Ada 3 persegi panjang, 2 segitiga. Tapi ukurannya berbeda-beda. Ingat, jangan salah. Ya, ukurannya berbeda-beda di sini. Ya, kalau kita buka. Nah, oke, kalau kalian bisa lihat gambar ini seperti ini, ya. Lihat. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berapakah surface area? Kalau surface area kan artinya jumlah semua luasnya. Sekarang pertama area A, mana area A itu? Mana sih area A? Oh, yang tengah-tengah. Length of width, artinya panjang kali lebarnya 8 kali 6. Ya kan? Area B sama area C kebetulan itu adalah area yang sama. Yaitu di mana luasnya itu 8 kali 5 ya. Betul kan? Jadi 40 nanti di ini. Sedangkan area D itu 2 kali luas segitiga. Kalau 2 kali luas segitiga kan artinya kan apa? Setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali 6 setengah kali 6 kali 4. Maka 12 kuadrat. 12 cm kuadrat ya, maaf. Nah, sekarang total areanya pertama A ditambah B sama C. Jadi kan 48 ditambah 40 kali 2 ya. Tuh, ditambah 12 kali 2 karena ada 2 segitiga. Jadi totalnya 152. Oke. Sampai sini saya yakin kalian paham ya, tinggal kalian ubah. Nanti saya juga ada contoh-contoh soal seperti ini, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Gimana cara pengerjaannya? Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke, contoh soalnya. Pertama. Oke. Sebuah kapal berlayar ke arah selatan, south, dari pelabuhan A menuju ke pelabuhan B sejauh 80 km. Setelah itu di pelabuhan B, kapal membelok arah ke barat. Barat tuh ke kiri ke kanan? Ke kiri ya, sorry. Ya. Ke kiri, menuju ke pelabuhan C dengan 60 km. Jarak yang ditempuh dari A ke C berapa? Ke selatan 80, ke barat 60. Pertanyaannya dari A ke C, ini kan A, B, C. Nah, ini berapa? Berapa? Dari A ke C? Dasar Pythagoras? Oh, ada yang jawab nih. Berapa nih? Ada soal yang benar keluar di salah satu nomor ujian. Mana? 100, Pak. 100. 100 kilometer, Pak. 100 km uji 100 km ya? Iya betul 100 km. Ini dasar Pythagoras ya. Kita dibagi berapa nih? Bagi 20 ya, bagi 20. 20 bagi 20. Kalau bagi 20 jadi 4, ini 3, otomatis ini 5 kan? Dikalikan 20 jadi 100. Itu 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat ya 6400 tambah 3600 sama dengan 10000. Nolnya ada berapa nih? Ada 4 ya, pas ya? Oke. Jadi jawaban akar dari 00 adalah 100. Oke, jawaban 100. Oke, maaf ini ada pertanyaan ya. Tadi siapa itu? Saya cek dulu di chat. Nah, ada nggak soal yang benar-benar keluar di salah satu nomor ujian? Misalkan ujian apa nih? Ujian nasional atau ujian apa? Zoki Ridho. Maaf nih. Ujian nasional. Kalau yang benar-benar itu benar-benar tadi tuh kalau nggak salah ya, tapi saya lupa lagi di ujian tahun berapanya itu keluar di ujian nasional yang tadi saya sebutkan lagi ya, yang masalah yang 2 saling bertumpukan itu ya, yang persegi sama persegi panjang itu keluar di ujian nasional. Tapi untuk detailnya apakah itu sama percisnya saya lupa lagi karena itu saya ngambil dari kumpulan ujian nasional ya, kayak itu. Nanti kalau misalkan kalian butuh, saya punya beberapa, nanti saya bisa tinggal di ini kan. Ya, itu kan tipe contohnya. Tapi itu kalau nggak salah saya ngambil dari ujian nasionalnya, tapi tahun berapanya saya lupa lagi. Seperti itu. Ya, oke ya. Kalau gitu nanti kita coba ini lagi. Kalau misalkan ini saya bisa ngeluarin ujian-ujian yang lainnya. Ya, oke. Kalau gitu nomor 1 udah, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 apa soalnya? Oke. Luas bangun di samping adalah. Oh, ada gambar bantuannya. Sekarang gini, AB-nya itu 16. Ya, AB-nya 16, terus CD-nya mana? CD-nya 10. Kalau CD 10 artinya ED 10 juga ya? Sama ya? Oke. Kan untuk mencari luas kan ini 16 kali 16. Ini bangun pertama ya, ini bangun kedua ya, luas kedua nih. Tapi kan untuk mencari luas kedua, maaf, ini untuk mencari luas kedua, kita kan memerlukan tinggi, betul nggak?
ya kan? Kita memerlukan tinggi. Nah ini adalah fungsinya Pythagoras, ya kan? Tingginya berapa? Sekarang saya nanya, alas ini berapa dari sini sampai sini? Setengah dari 16 ya? 8. 8. 8. Nah, kalau udah 8, ini kan 10 ya? 8. Sisanya berapa di sini? 5, 4, 3. 6. Jadi berapa? 6. Oke, jadi 6 ya? 6 kan? Nah, sekarang udah tahu kan? Sekarang gampang. Luas segitiga ditambah luas persegi. Betul nggak? Luas segitiga setengah kali alas. Alasnya kali alas kali tinggi. Kalau ditambah ya sisi kali sisi lah, ini mah gampang. Jadi setengah kali alasnya berapa? Alasnya berapa? 16. Tingginya 6 ditambah sisi kali sisi 16 kali 16. Jadi berapa di sini? Coret 3. 16 kali 3 48. Ditambah 16 kali 16 256. 16 kali 16 256 kan? Iya betul. Oke, jadi 48 tambah 256 kurang lebih berapa nih? 3. Ada nggak nih? 304. 304 ya? 304, tapi di sini optionnya nggak ada. Oke, nggak masalah, salah mungkin di sini. Kita cek ternyata 304. Kira-kira ada yang salah di sini cara pengerjaannya? Kira-kira ada yang salah di sini cara pengerjaannya? Nggak ada kan? Nah, setengah kali 16 kali 3, oke, betul. 16 kali 16 256. Iya, betul. Jadi ya udah, mungkin di sini optionnya nggak ada, oke lah, nggak masalah. Tapi yang penting cara pengerjaan kita dan benar, itu aja. Ya. Kita coba cek lagi soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya, maaf. Oke, soal berikutnya. Sebuah bangun berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 32. Panjang sisi belah ketupat itu adalah, oke, kita bikin belah ketupat dulu. Belah ketupat mungkin seperti ini ya. Panjangnya. Oke. Nah, seperti ini. Katanya salah satu panjangnya itu 24 sama 32. Oke, yang 24 ini 24. Ya. Maaf, ininya salah satunya 32, ya kan? Karena untuk kalau belah ketupat itu pasti kan dia tuh memotong salah satu diagonal tuh membagi dua ya, kayak tadi kan. Kalau artinya kalau ini 32 artinya ini 16, ini pun 16, betul nggak? Ya kan? Kalau 24 ini 12, ini pun 12, ya kan? Maka sisi ini berapa nih? Sisi miring ini berapa? Ini segitiga siku-siku nih, lihat ini 16, 12. Ya kan, segitiga siku-siku. Maka sisi miringnya berapa? 20. 20. Bagus. Benar, 20. 3, 4, 5 kan dibagi 4 semua ya? Ya. Dibagi 4, Ya. 3, 4, 5. Bukan kelipatannya 4 semua. Nah, arti 20. Maka kelilingnya berapa? Ya kan ini karena 20, 20 dan 20 semua, ya udah 20 kali 4 kan? Jadinya 80. Kok nggak ada? Oh, mungkin ini panjang sisi belah ketupat tersebut ya 20 doang mungkin ya. Panjang sisinya doang 1 gitu. Iya. Ya kan? Iya, saya kira keliling semuanya, maaf. Ternyata jawabannya udah 20 aja langsung. Aduh. Oke, sampai sini. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Paham? Ya, Paham. oke. Kalau paham, kita coba lagi cek soal berikutnya. Oke, nah sekarang gini. Nah, kita cek. Keliling belah ketupat. Ini ada gambarnya, bantuan? Tidak ada gambar bantuan. Oh, ada gambar bantuan. Maaf. Oke, bagus. Keliling belah ketupat yaitu ABCD 104. Jika panjang AC-nya panjang ini ya, AC itu 48, artinya ini 24 ya. Ini 24, ini pun 24 ya. Betul nggak? Ya kan? Oke, sekarang Ya. jika panjang ini AC, maka luas ABCD berapa? Oke. Sebelum ke luas ABCD, kita mencari sisinya dulu ya. Sisinya berapa nih? Sisinya. Jadi kalau misalkan ini kan keliling ya. Kalau keliling itu artinya 4 kali sisi ya. 4 kali sisi. Jadi kalau ini 104 sama dengan 4 kali sisi, sisinya berapa? 104 bagi 4? 26 ya? Oh, sisinya 26. Maka di sini 26
26 dan 26. Otomatis kita nyari ini nih, DB. Berapa DB? Nah, sekarang ini lihat Pythagoras dulu nih. Kita lihat Pythagoras dulu nih. 26, 24, sisanya berapa? 26 tuh sisi miringnya, ingat. 26 tuh sisi miringnya. Dasar Pythagorasnya berapa? Bagi 2, 13, 12 ya. 13, 12. Maka di sini sisanya berapa? 5. 5. Jadi berapa? Kali 10 ya. Kali 2 jadi 10 ya. Betul nggak? Jadi ini 10, ini pun 10. Jadi panjang DB itu adalah 20. Nah, kalau untuk mencari luas, belah ketupat kan gampang ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 ya. Jadi 48 kali 20 bagi 2. Oke, coret-coret 10 nih. Jadi berapa nih? 480. Jadi udah langsung jawabannya adalah yang C. C. Oke. Gimana? Oke, jadi semuanya kita kembali lagi ke dasar Pythagoras lagi, balik lagi ada. Oke, sampai sini paham? Paham? Ini? Oke. Paham. Sudah ya, kalau paham kita coba cek lagi soal berikutnya. Apakah soal berikutnya? Kita lihat. Oke, sketch of the solid work surface of this area. Oke, pertama yang sebelah kiri dulu nih, sebelah kiri. Bagian A. Kalau sketch, gambar, kita nyari surface aja dulu ya, benar nggak? Nah, kalau ini kan suruh gambar nih, ya kan? Satu lagi nih untuk mencari surface areanya ya. Coba yang bagian ini kita cari surface areanya. Pertama, kita gambar kotak. Pertama kotak yang segi panjang. Kedua kotak yang besarnya, ya kan? Yang ketiganya tuh, buat pakai ini lah, pakai garis. Oke, kalau misalnya dibuka seperti ini betul nggak sih? Ya kan? Katanya ini 5. Ini 12. 12-nya bukan ini. 12 tuh yang mana? 12 tuh, coba ini gambarnya, maaf. Ya, kalau 12 tuh yang mana 12? Ini 12 ya. 13 tuh yang mana sih 13? Oh iya, sisi miring ini ya 13 ya. Oh, ada lagi, satu lagi kurang. Satu lagi kurang kotaknya ya. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Iya benar, ini 13. Ini 13. Ininya 10. 5, 10, ini 5. Oke, udah dapat, ya kan? Ya kan? Kita mencari luasnya nih. Pertama, ini luas 1, luas 2, luas 3. Ini luas 4 sama luas 5. Ya, luas 4 sama luas 5 kita jauh kemuin. Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah 2 kali luas segitiga lah, saya bilang. Ya. 360. Kita cek luas 1 berapa? 5 kali 10, 50 ya? 5 kali 10. Ditambah luas 2, 12 kali 10. Oke. Luas 3-nya 10 kali 13. Luas 2-nya itu 2 kali setengah. Waduh, maaf nih. Terlalu ke kanan. Kita balik ke kiri dikit. Oke. 2 kali setengah kali alasnya 5 kali tingginya berapa? 12 ya? Oke. Oke, 50 ditambah 120 ditambah 130 ditambah 22 coret 5 kali 6 12 60. Oke, jadi berapa ini? 170 300 360. Oh iya, jawabannya 360. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, teman-teman semua, ya, kebetulan waktu kita udah menunjukkan jam 10.15, nggak kerasa banget, jam 10.14 ya, karena waktu kita sampai jam 10.15, ya, kita akan lanjutkan lagi di minggu depan, ya, untuk masalah Pythagoras ini sisanya, dan sisanya lagi saya akan memberikan materi yang lain ya, untuk di minggu depan. Oke, gitu aja, ya, semuanya nggak masalah ya, minggu depan kita ketemu lagi. Di hari yang sama, di jam yang sama, hari Rabu jam 9, ya, seperti itu. Kita akan ketemu lagi semuanya.
Oke, coret-coret aja nih. Ada nggak masalah. Yaudah, dari saya sekian dulu. Saya stop share-nya dulu ya sekarang. Ya, dari saya sekian dulu. Terima kasih banyak semuanya. Di kondisi sekarang ini jaga kesehatan ya semuanya. Itu dulu. Ada sebelum ini ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya close? Sudah, Pak. Nggak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kalau nggak ada, saya selesaikan dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak semuanya. Ya, yang itu terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima